Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Memahami penyakit jantung dasar yang harus diketahui. Penyakit jantung adalah salah satu masalah kesehatan paling serius yang dapat mengancam kehidupan seseorang, namun seringkali gejalanya diam-diam berkembang tanpa disadari. Sebelum membahas penyebab, gejala, atau pengobatannya, sangat penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penyakit jantung itu sendiri. Jantung adalah organ vital yang bekerja tanpa henti selama kita hidup. Setiap detik, jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui jaringan pembuluh darah. Darah membawa oksigen dan nutrisi penting ke semua organ supaya bisa bekerja dengan baik. Bila jantung terganggu, maka seluruh sistem tubuh dapat ikut bermasalah. Secara umum, istilah penyakit jantung mencakup berbagai kondisi yang memengaruhi struktur atau fungsi jantung. Penyakit ini bukan hanya satu jenis, melainkan kelompok besar yang terdiri dari banyak gangguan. Setiap kondisi memiliki penyebab serta cara penanganan yang berbeda, tetapi semuanya berpotensi membahayakan hidup jika tidak ditangani dengan baik. Salah satu jenis yang paling sering terjadi adalah penyakit jantung koroner, PJK. Ini terjadi ketika pembuluh darah koroner pembuluh darah yang memberi makan otot jantung mengalami penyempitan atau penyumbatan. Penyumbatan ini umumnya disebabkan oleh plak kolesterol yang menumpuk di dinding arteri. Jika dibiarkan, aliran darah akan semakin berkurang hingga akhirnya bagian otot jantung kekurangan oksigen. Kondisi tersebut dapat menyebabkan nyeri dada hingga serangan jantung. Di banyak negara, termasuk Indonesia, PJK menjadi penyebab kematian nomor 1 pada laki-laki maupun perempuan. Jenis lainnya adalah gagal jantung, yaitu kondisi ketika jantung kehilangan kemampuannya untuk memompa darah secara optimal. Bukan berarti jantung berhenti bekerja, tetapi kekuatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Orang yang mengalami gagal jantung sering merasa mudah lelah, sesak napas, dan mengalami pembengkakan di kaki atau pergelangan kaki akibat penumpukan cairan. Gagal jantung bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti hipertensi, serangan jantung sebelumnya, atau kerusakan katup jantung. Di samping itu, terdapat pula aritmia, yaitu gangguan irama jantung. Normalnya, jantung berdetak teratur. Namun pada aritmia, detaknya bisa terlalu cepat, takikardia, terlalu lambat, bradikardia, atau tidak beraturan. Meski terlihat sepele, aritmia bisa berbahaya apabila mengganggu kemampuan jantung memompa darah. Beberapa kasus aritmia bahkan berisiko menyebabkan pingsan mendadak atau henti jantung. Tidak kalah penting adalah penyakit katup jantung. Katup jantung bertugas memastikan darah mengalir ke arah yang benar. Bila salah satu katup rusak atau tidak bisa menutup rapat, darah bisa kembali ke ruang jantung sebelumnya. Hal ini membuat jantung bekerja lebih keras dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan masalah serius. Selain itu, ada juga kardiomiopati, yaitu kelainan pada otot jantung. Otot jantung bisa menebal, melemah, atau melebar secara tidak normal. Kardiomiopati dapat menyebabkan gagal jantung dan aritmia, serta bisa terjadi karena genetik, infeksi, atau konsumsi alkohol berlebihan. Semua jenis penyakit jantung ini memiliki satu kesamaan, mereka berkembang secara perlahan dan sering tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Banyak orang baru menyadari ada masalah ketika sudah muncul tanda serius seperti nyeri dada, pingsan, atau sesak napas berat. Karena itu, memahami dasar tentang jantung sangat penting sebagai langkah awal untuk menjaga kesehatan. Jantung sebenarnya dirancang sangat kuat. Namun, gaya hidup modern seperti makanan tinggi lemak, kurang bergerak, stres berkepanjangan, merokok, hingga pola tidur yang buruk membuat beban kerja jantung meningkat. Akibatnya, risiko penyakit jantung semakin besar. Bahkan, anak muda pun kini mulai rentan karena kebiasaan yang tidak sehat. Hal ini menunjukkan bahwa penyakit jantung bukan hanya masalah usia tua, melainkan bisa dialami siapapun. Meski demikian, kabar baiknya adalah sebagian besar penyakit jantung bisa dicegah sejak dini. Dengan memahami fungsi jantung serta ancaman yang bisa merusaknya, seseorang dapat melakukan perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati, terutama untuk organ sepenting jantung yang bekerja tanpa henti sepanjang hidup kita. Penyebab utama penyakit jantung memahami akar masalah. Penyakit jantung tidak muncul begitu saja. Kondisi ini biasanya berkembang perlahan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari gaya hidup sehari-hari hingga kondisi medis tertentu yang sudah ada sebelumnya. Banyak orang mengira penyakit jantung hanya menyerang usia lanjut, padahal kenyataannya,
akar penyebabnya bisa dimulai sejak muda tanpa disadari. Oleh karena itu, memahami penyebab penyakit jantung menjadi langkah penting agar kita bisa melakukan pencegahan sedini mungkin. Salah satu penyebab terbesar adalah kebiasaan merokok. Zat kimia dalam rokok, terutama nikotin dan karbon monoksida, dapat merusak dinding pembuluh darah dan membuatnya lebih mudah tersumbat. Perokok aktif memiliki risiko penyakit jantung yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak merokok. Bahkan, perokok pasif pun dapat terkena dampaknya. Merokok mempercepat pembentukan plak kolesterol di arteri dan memaksa jantung bekerja lebih keras daripada seharusnya. Selain merokok, pola makan tidak sehat juga menjadi penyebab utama. Makanan yang tinggi lemak jenuh, lemak trans, gula berlebihan, serta makanan cepat saji dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, dalam darah. Ketika kolesterol jahat terlalu tinggi, ia akan menumpuk di dinding arteri dan membentuk plak. Plak inilah yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah koroner dan menghambat aliran darah menuju jantung. Jika penyumbatan terjadi secara total, serangan jantung bisa terjadi sewaktu-waktu. Tidak hanya makanan, kurangnya aktivitas fisik juga memainkan peran besar. Banyak orang kini terbiasa bekerja di depan layar dalam waktu lama, jarang bergerak, dan minim olahraga. Padahal, kurangnya aktivitas membuat tubuh tidak membakar kalori secara optimal, sehingga memicu penumpukan lemak, peningkatan berat badan, serta peningkatan tekanan darah. Jantung akhirnya harus memompa lebih keras, dan lama-kelamaan hal ini dapat memicu gangguan jantung. Berjalan kaki 30 menit saja setiap hari sudah cukup untuk menurunkan risiko penyakit jantung secara signifikan. Penyebab lainnya adalah stres berkepanjangan. Orang yang sering mengalami stres berat cenderung memiliki kadar hormon stres yang tinggi, seperti kortisol dan adrenalin. Hormon ini dapat meningkatkan tekanan darah, mempercepat detak jantung, dan memicu peradangan dalam tubuh. Jika stres tidak dikelola dengan baik, jantung akan terus bekerja dalam kondisi tegang, sehingga risiko penyakit jantung meningkat. Kesibukan, tekanan pekerjaan, masalah keluarga, atau tekanan emosional lainnya dapat menjadi pemicu utama. Selain faktor gaya hidup, ada pula faktor medis yang memiliki peran besar. Salah satunya adalah hipertensi, tekanan darah tinggi. Ketika tekanan darah terlalu tinggi, dinding pembuluh darah dapat rusak. Kerusakan ini membuat pembuluh darah lebih rentan terhadap penumpukan plak. Hipertensi sering disebut sebagai silent killer karena dapat menyerang tanpa gejala, namun efeknya sangat merusak bagi jantung. Kemudian ada kolesterol tinggi, yang hampir selalu berkaitan langsung dengan risiko penyakit jantung. Tidak semua kolesterol buruk. Ada kolesterol HDL, kolesterol baik, yang membantu membersihkan arteri. Namun jika kadar LDL, kolesterol jahat, lebih dominan, maka risiko penyempitan arteri akan meningkat. Kolesterol tinggi dapat terjadi akibat makanan tidak sehat, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Faktor medis lainnya adalah diabetes. Penderita diabetes memiliki risiko penyakit jantung 2-4 kali lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak memiliki diabetes. Kadar gula darah tinggi dapat merusak pembuluh darah dan saraf yang mengatur fungsi jantung. Selain itu, diabetes seringkali berhubungan dengan obesitas, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Ketiganya merupakan faktor risiko penyakit jantung. Selain faktor medis dan gaya hidup, riwayat keluarga juga menjadi penyebab penting. Jika ada anggota keluarga yang memiliki penyakit jantung pada usia dini, risiko keturunan berikutnya juga meningkat. Faktor genetik dapat menentukan bagaimana tubuh mengolah kolesterol, tekanan darah, dan struktur pembuluh darah. Meskipun demikian, memiliki gen berisiko bukan berarti seseorang pasti terkena penyakit jantung. Gaya hidup tetap menjadi faktor yang paling menentukan. Tidak bisa diabaikan pula bahwa usia dan jenis kelamin memengaruhi risiko. Pria umumnya lebih berisiko mengalami penyakit jantung pada usia lebih muda, sedangkan wanita biasanya terlindungi oleh hormon estrogen hingga masa menopause. Setelah menopause, risiko penyakit jantung pada wanita meningkat tajam dan bisa menyamai bahkan melebihi pria. Keseluruhan penyebab ini saling berkaitan dan saling memperkuat. Misalnya, seseorang yang memiliki pola makan buruk cenderung mengalami kolesterol tinggi. Mereka yang kurang olahraga cenderung mengalami obesitas dan hipertensi. Karena itu, penyakit jantung bukan hanya akibat satu faktor saja, melainkan kombinasi dari berbagai kebiasaan dan kondisi. Gejala penyakit jantung, tanda-tanda yang sering diabaikan. Setelah memahami apa itu penyakit jantung dan berbagai penyebab yang membuat seseorang berisiko tinggi, langkah penting berikutnya adalah mengenali gejala-gejala yang mungkin muncul. Banyak orang tidak menyadari bahwa tubuh sebenarnya sudah memberikan sinyal sejak awal. Namun karena gejalanya mirip dengan masalah kesehatan ringan,
Penyakit jantung sering terlambat terdeteksi. Padahal, semakin cepat seseorang mengetahui gejala dan mendapatkan penanganan, semakin besar peluang untuk mencegah kondisi menjadi fatal. Gejala penyakit jantung dapat berbeda-beda tergantung jenisnya. Meski begitu, ada beberapa tanda umum yang paling sering muncul. Salah satu yang paling khas adalah nyeri dada, atau yang dikenal sebagai angina pectoris. Rasa nyerinya bisa seperti ditekan, terbakar, atau seperti ditimpa beban berat. Kadang rasa sakitnya menjalar ke lengan kiri, punggung, leher, atau rahang. Pada beberapa kasus, nyeri dapat muncul saat seseorang beraktivitas dan hilang saat istirahat. Banyak orang mengabaikannya karena menganggap itu hanya masuk angin, padahal ini bisa menjadi tanda serius bahwa aliran darah ke jantung sedang terganggu. Selain nyeri dada, sesak napas juga merupakan gejala yang perlu diwaspadai. Sesak bisa muncul mendadak saat seseorang naik tangga, berjalan cepat, atau melakukan aktivitas yang biasanya tidak menimbulkan kelelahan. Pada penyakit gagal jantung, sesak napas bahkan bisa terjadi saat sedang berbaring, sehingga penderita merasa perlu duduk untuk bernapas lebih lega. Kondisi ini terjadi karena jantung tidak mampu memompa darah secara optimal, sehingga cairan menumpuk di paru-paru dan menyebabkan kesulitan bernapas. Kelelahan berlebihan adalah gejala lain yang sering salah dimaknai. Banyak orang merasa cepat lelah karena aktivitas sehari-hari, tetapi jika rasa lelah muncul tanpa sebab jelas, atau jika aktivitas ringan pun terasa sangat berat, hal ini bisa menjadi tanda bahwa jantung sedang kesulitan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kelelahan jenis ini biasanya tidak membaik meski sudah beristirahat. Gejala berikutnya adalah detak jantung tidak teratur, atau aritmia. Orang yang mengalami aritmia mungkin merasakan jantungnya berdetak terlalu cepat, berdebar, terlalu lambat, atau seperti melompat sesekali. Pada beberapa kasus, aritmia tidak menimbulkan gejala lain, tetapi pada kasus tertentu bisa menyebabkan pusing, rasa hampir pingsan, hingga kehilangan kesadaran mendadak. Aritmia yang dibiarkan tanpa penanganan dapat berbahaya dan meningkatkan risiko stroke serta gagal jantung. Beberapa penderita penyakit jantung juga mengalami pembengkakan pada kaki, pergelangan kaki, atau perut. Ini biasanya terjadi pada gagal jantung ketika aliran darah tidak lancar sehingga cairan menumpuk di jaringan tubuh. Pembengkakan biasanya bertambah parah menjelang sore hari dan sedikit membaik saat pagi hari setelah tidur malam. Selain itu, pusing dan pingsan juga menjadi gejala yang tidak boleh diremehkan. Ketika jantung tidak mampu memompa darah dengan baik ke otak, seseorang bisa merasa kehilangan keseimbangan atau tiba-tiba pingsan. Meski pingsan bisa disebabkan oleh banyak hal, jika kejadian tersebut sering terjadi atau disertai berdebar, itu bisa menjadi tanda masalah jantung. Kadang gejala penyakit jantung tidak selalu terlihat jelas. Pada beberapa orang terutama wanita dan penderita diabetes gejalanya bisa sangat halus, seperti mual, keringat dingin, atau rasa tidak nyaman di perut bagian atas. Mereka mungkin merasa seperti masuk angin berat, padahal sebenarnya sedang mengalami serangan jantung ringan. Inilah alasan mengapa banyak kasus penyakit jantung pada wanita terlambat didiagnosis. Serangan jantung sendiri memiliki gejala khas yang harus dikenali sejak dini. Pada serangan jantung, seseorang biasanya merasakan nyeri dada hebat yang tidak mereda meski beristirahat, sesak napas ekstrim, keringat dingin, dan perasaan takut akan kematian. Serangan jantung adalah kondisi darurat medis. Setiap menit sangat berharga, karena semakin lama jantung kekurangan oksigen, semakin besar kerusakan yang terjadi pada otot jantung. Karena gejala penyakit jantung bisa bervariasi dan terkadang samar, penting untuk tidak mengabaikan tanda-tanda yang muncul. Apalagi jika seseorang memiliki faktor risiko seperti merokok, kolesterol tinggi, hipertensi, diabetes, obesitas, atau riwayat keluarga. Jika tubuh mulai memberikan sinyal, lebih baik melakukan pemeriksaan dini daripada menunggu kondisi menjadi parah. Cara penyembuhan dan penanganan penyakit jantung dari gaya hidup hingga tindakan medis. Setelah memahami gejala serta penyebab penyakit jantung, langkah berikutnya adalah mengetahui bagaimana penyakit ini dapat ditangani dan disembuhkan. Penyakit jantung memang termasuk penyakit serius, tetapi bukan berarti tidak bisa dikendalikan. Banyak pasien yang akhirnya dapat hidup normal dan produktif setelah menjalani penanganan yang tepat. Kuncinya adalah mengetahui langkah apa yang harus dilakukan dan memulainya sedini mungkin. Penyembuhan penyakit jantung dapat dibagi menjadi 3 cara besar: perubahan gaya hidup, pengobatan medis, dan tindakan atau prosedur khusus. Ketiganya seringkali saling berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri. Dokter biasanya akan melihat kondisi pasien secara menyeluruh sebelum menentukan terapi yang paling sesuai. Langkah penyembuhan yang paling dasar dan wajib dilakukan oleh semua penderita adalah perubahan gaya hidup. Tidak peduli seberapa ringan atau berat penyakit jantungnya,
Perubahan ini menjadi fondasi utama pemulihan. Salah satu langkah terpenting adalah berhenti merokok. Merokok dapat merusak pembuluh darah dan mempercepat penyumbatan arteri. Setelah berhenti merokok, risiko serangan jantung bisa menurun secara signifikan hanya dalam beberapa bulan. Selain itu, mengatur pola makan menjadi hal yang sangat penting. Pasien perlu mengurangi konsumsi makanan berlemak jenuh seperti gorengan, kulit ayam, daging merah berlemak, dan makanan cepat saji. Sebagai gantinya, perbanyak makanan yang kaya serat seperti sayur, buah, biji-bijian, serta sumber protein rendah lemak seperti ikan dan kacang-kacangan. Pola makan sehat tidak hanya membantu menurunkan kolesterol, tetapi juga menjaga berat badan tetap ideal dan memperbaiki kesehatan jantung secara keseluruhan. Olahraga rutin juga tidak kalah penting. Banyak penderita jantung khawatir bahwa olahraga dapat membahayakan mereka. Padahal, justru aktivitas fisik teratur dapat memperkuat otot jantung dan melancarkan aliran darah. Tentu saja jenis olahraganya harus sesuai kondisi, seperti jalan kaki, bersepeda santai, atau berenang. Melakukan aktivitas fisik ringan 30 menit sehari sudah memberikan manfaat besar bagi jantung. Selain perubahan gaya hidup, dokter biasanya akan memberikan obat-obatan untuk membantu mengendalikan kondisi pasien. Obat-obatan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada obat yang membantu menurunkan kadar kolesterol, seperti statin. Ada juga obat penurun tekanan darah seperti ACE inhibitor, ARB, atau beta blocker yang membantu jantung bekerja lebih stabil. Untuk pasien yang memiliki risiko penggumpalan darah, dokter mungkin akan memberikan antikoagulan untuk mencegah pembekuan darah di arteri. Sementara bagi penderita angina atau nyeri dada, nitrogliserin sering digunakan untuk melebarkan pembuluh darah. Penggunaan obat-obatan ini harus dilakukan secara rutin dan sesuai resep dokter. Banyak pasien berhenti minum obat ketika merasa kondisinya sudah membaik, padahal penyakit jantung tidak bisa disembuhkan hanya dalam waktu singkat. Penghentian obat tanpa anjuran dokter justru dapat memicu serangan jantung mendadak. Pada kasus tertentu, penyakit jantung tidak cukup ditangani dengan obat saja. Jika penyumbatan pada pembuluh darah sudah parah, dokter mungkin akan menyarankan prosedur medis seperti angioplasti atau operasi bypass. Angioplasti adalah prosedur untuk membuka pembuluh darah yang tersumbat dengan memasukkan balon kecil ke dalam arteri, lalu memasang stent, ring, agar pembuluh darah tetap terbuka. Prosedur ini banyak dilakukan karena cepat, efektif, dan masa pemulihannya lebih singkat. Untuk penyempitan yang lebih berat atau pada beberapa lokasi sekaligus, dokter mungkin akan menyarankan operasi bypass jantung. Dalam prosedur ini, dokter membuat jalur baru untuk mengalirkan darah, melewati arteri yang tersumbat. Operasi ini termasuk operasi besar, tetapi memberikan hasil yang sangat baik bagi banyak pasien. Bagi penderita aritmia, penanganannya bisa berupa pemasangan pacemaker atau alat kecil yang membantu mengatur detak jantung agar tetap stabil. Sementara pasien dengan masalah pada katup jantung mungkin memerlukan operasi perbaikan atau penggantian katup. Tidak hanya itu, setelah pasien menjalani perawatan, dokter biasanya akan merekomendasikan rehabilitasi jantung. Program ini mencakup latihan fisik terkontrol, edukasi kesehatan, konseling nutrisi, serta dukungan emosional. Rehabilitasi jantung terbukti sangat membantu pasien pulih lebih cepat dan mencegah serangan jantung berulang. Penyembuhan penyakit jantung memang tidak bisa dilakukan hanya dengan satu cara. Dibutuhkan kombinasi perubahan gaya hidup, minum obat secara teratur, dan tindakan medis jika diperlukan. Yang terpenting adalah komitmen pasien untuk menjaga kesehatannya dalam jangka panjang. Penyakit jantung bukan akhir dari segalanya. Dengan penanganan tepat, banyak pasien dapat kembali menjalani hidup yang sehat dan aktif. Pencegahan penyakit jantung langkah edukasi untuk hidup lebih sehat. Setelah memahami apa itu penyakit jantung, penyebabnya, gejalanya, hingga cara penyembuhannya, bagian terakhir ini akan membahas hal yang paling penting dan paling bisa kita kendalikan, pencegahan. Edukasi mengenai pencegahan penyakit jantung sangat penting, sebab sebagian besar kasus penyakit jantung sebenarnya dapat dicegah jika seseorang menerapkan gaya hidup sehat sejak dini. Mencegah jauh lebih mudah dan murah dibandingkan mengobati. Ketika jantung sudah terluka, proses pemulihannya membutuhkan waktu panjang dan perhatian penuh. Karena itu, langkah-langkah pencegahan perlu dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah pertama pencegahan yang paling mendasar adalah mengatur pola makan sehat. Banyak orang tidak sadar bahwa apa yang mereka makan setiap hari secara perlahan membentuk kondisi pembuluh darahnya. Mengonsumsi terlalu banyak makanan berlemak, berminyak, dan tinggi gula menyebabkan kolesterol jahat meningkat dan meningkatkan risiko penyumbatan arteri. Untuk menjaga kesehatan jantung, pilihlah makanan kaya serat seperti sayuran hijau, buah segar,
kacang-kacangan, dan biji-bijian. Sumber protein yang disarankan adalah ikan, dada ayam tanpa kulit, tahu, tempe, dan telur dalam jumlah wajar. Hindari gorengan, makanan cepat saji, daging olahan seperti sosis atau nugget, serta minuman manis. Selain pola makan, aktivitas fisik juga merupakan pilar penting dalam mencegah penyakit jantung. Kurang gerak menyebabkan tubuh menjadi lebih rentan mengalami obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi, 3 kondisi yang meningkatkan risiko penyakit jantung. Berolahraga tidak harus selalu intens. Jalan kaki cepat selama 30 menit, 5 kali seminggu, sudah mampu menurunkan risiko penyakit jantung secara signifikan. Aktivitas sederhana seperti bersepeda, berenang, atau yoga juga sangat dianjurkan. Yang paling penting adalah konsisten dan menjadikannya bagian dari rutinitas harian. Pencegahan berikutnya adalah mengelola stres. Stres yang tidak dikelola akan memengaruhi tekanan darah, kadar gula, serta hormon yang berhubungan dengan kesehatan jantung. Hidup modern memang penuh tekanan, tetapi kesehatan tetap harus diutamakan. Belajar beristirahat, melakukan aktivitas relaksasi seperti meditasi, berdoa, mendengarkan musik, atau berbicara dengan orang terdekat dapat membantu mengurangi stres. Waktu tidur juga tidak kalah penting. Orang dewasa membutuhkan tidur 6-8 jam setiap malam untuk mendukung kesehatan tubuh, termasuk jantung. Langkah besar lainnya adalah menghindari rokok dan alkohol berlebihan. Rokok merupakan musuh terbesar jantung. Tidak ada jumlah rokok yang aman, bahkan 1 batang sehari pun dapat merusak pembuluh darah. Bagi perokok, berhenti adalah langkah terbaik yang bisa dilakukan demi kesehatan jantung dan kehidupan jangka panjang. Begitu pula dengan alkohol, yang jika dikonsumsi berlebihan dapat merusak jantung dan hati. Kesehatan jantung juga sangat dipengaruhi oleh kontrol tekanan darah, kadar gula, dan kolesterol. Ketiga faktor ini harus diperiksa secara rutin, setidaknya 1-2 kali dalam setahun. Jika seseorang sudah memiliki tekanan darah tinggi atau diabetes, maka pengobatan harus dilakukan sesuai anjuran dokter. Mengabaikan kondisi ini hanya akan mempercepat kerusakan jantung. Untuk kolesterol, pemeriksaan rutin membantu mendeteksi apakah kadar LDL sudah berlebihan dan harus diturunkan dengan diet atau obat-obatan. Selain itu, menjaga berat badan ideal juga penting. Obesitas meningkatkan beban kerja jantung dan menyebabkan pembuluh darah lebih mudah rusak. Mengurangi berat badan sebanyak 5-10 saja sudah dapat menurunkan risiko penyakit jantung secara signifikan. Penting juga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jantung secara berkala, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Pemeriksaan seperti elektrokardiogram, EKG, treadmill test, atau echocardiogram dapat membantu mendeteksi masalah jantung sejak dini sebelum gejala muncul. Tidak hanya pencegahan fisik, edukasi mengenai kesehatan jantung juga melibatkan perubahan pola pikir dan kebiasaan hidup. Banyak orang baru sadar pentingnya jantung ketika sudah mengalami gejala, padahal pencegahan harus dimulai sejak muda. Mengajarkan anak-anak untuk makan sehat, aktif bergerak, dan menghindari kebiasaan buruk adalah investasi kesehatan jangka panjang. Melalui edukasi yang tepat, orang dapat memahami bahwa penyakit jantung bukan hanya urusan rumah sakit atau obat-obatan, tetapi tanggung jawab diri sendiri untuk menjaga tubuh tetap sehat. Informasi yang benar dapat mengubah perilaku seseorang, dan perubahan perilaku itulah yang menjadi kunci utama dalam menurunkan angka penyakit jantung. Kesimpulannya, pencegahan penyakit jantung membutuhkan komitmen jangka panjang. Ini bukan tentang melakukan satu hal besar, melainkan menggabungkan banyak kebiasaan kecil yang sehat. Dengan pola makan baik, olahraga teratur, tidak merokok, mengelola stres, tidur cukup, serta pemeriksaan rutin, seseorang dapat menurunkan risiko penyakit jantung secara drastis. Jantung adalah organ yang bekerja tanpa henti untuk kita. Sudah selayaknya kita menjaga dan merawatnya sebaik mungkin sebelum terlambat. Dengan edukasi yang tepat, kesadaran tinggi, dan langkah pencegahan yang konsisten, penyakit jantung dapat diminimalkan dan hidup menjadi lebih sehat serta lebih berkualitas. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.